dengan diangkatnya Insinyur Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang nampaknya berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Menteri-menteri sebelumnya bukannya orangnya bodoh, orangnya pintar, tapi tidak berani memegang amanah bahwasanya sebagai Menteri Keuangan itu adalah sebagai bendahara negara, megang duit negara yang banyak sekali. Dan itu merupakan godaan yang lazim bahwasanya menteri itu sering tergoda oleh atasannya, mungkin presiden yang merupakan representasi dari parpol. Dia sering katakanlah minta tolong kepada Menteri Keuangan, bayar dong duit ini sekian, bayar ini sekian, bayar itu sekian. Nah, kalau Menteri dia itu Purbaya ini sejalan dengan watak dan kepemimpinan Prabowo, memberantas korupsi itu. Jadi orang yang berintegritas, berbangsa dan bernegara, mementingkan rakyat, masyarakat, bukan mementingkan atasan, bukan mementingkan golongan atau partai. Yang kita lihat selama ini hampir 10 tahun, hampir 20 tahun, Ani ini yang dipuja-puja, memang digadang-gadang. Saya sudah baca 1 tahun kedua aja dari SBY, ini manusia alat pemuas kekuasaan eksekutif. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, kita jumpa di dalam forum UI Watch. Kali ini bersama Bang Asrul Harun dan juga Bang Hasril Hasan yang keduanya adalah tokoh senior di dalam politik dan ekonomi dan mengetahui kondisi politik dan ekonomi Indonesia secara makro maupun secara mikro ya. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan dengan peranan seorang menteri yang sedang trending, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Nah, dalam hal ini Bang Hasril Hasan ya, bagaimana mengenai peranan Pak Purbaya ini? Apakah ini menunjukkan kemajuan-kemajuan yang signifikan dan positif bagi perekonomian Indonesia? Bagaimana, Bang Hasril Hasan? Bang Hasril Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur dengan diangkatnya Insinyur Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang nampaknya berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Menteri-menteri sebelumnya bukannya orangnya bodoh, orangnya pintar, tapi tidak berani memegang amanah bahwasanya sebagai Menteri Keuangan itu adalah sebagai bendahara negara, megang duit negara yang banyak sekali. Dan itu merupakan godaan yang lazim bahwasanya menteri itu sering tergoda oleh atasannya, mungkin presiden yang merupakan representasi dari parpol. Dia sering katakanlah minta tolong kepada Menteri Keuangan, bayar dong duit ini sekian, bayar ini sekian, bayar itu sekian. Nah, kalau Menteri Keuangan yang tidak punya keberanian membela kebenaran, yang tidak amanah bahwa ini bukannya duit dia, tapi adalah duit negara yang dipercayakan kepada dia untuk dikelola secara sehat, rusaklah. Jadi sebagai Menteri Keuangan bukan hanya faktor pintar yang diperlukan, tapi faktor amanah. Artinya dia lebih populis ya dalam hal ini, lebih memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rakyat ya, bahwa Purbaya sebagai Menteri Keuangan dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat, yaitu agar
ekonomi di sektor real dapat bergerak lebih baik lagi. Apakah begitu? Insya Allah, artinya itu suatu modal yang baik sebagai seorang pejabat negara yang megang uang triliunan, itu sebagai menteri yang yang punya peranan yang lebih baik lagi ke depannya, kelihatannya begitu. Menteri Keuangan itu nggak bisa orang yang sifatnya boros gitu. Menteri Keuangan. Kita ambil contoh sekarang begini ya. Rasulullah Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin. Dia dikenal sebagai orang yang jujur bukan oleh orang Islam, tapi oleh omnya sendiri yang namanya apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Jahal itu dia bandit ya zaman dahulu kala ya. Dia kalau mau pergi kemana-mana keluar kota katakanlah, dia menitipkan uangnya kepada Muhammad. Kenapa? Karena dia merasa aman kalau duit itu dipegang oleh orang yang amanah seperti Muhammad. Ya, berarti faktor kejujuran itu jadi dasar ya, fondasi bagi seorang pejabat ya. Iya, apalagi Menteri Keuangan, saya tekankan apalagi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu mungkin kalau terkesan pelit ya memang begitulah, memang mestinya begitu. Kalau Menteri Keuangan boros ya negara ini udah tenggelam lah. Baik. Nah, bagaimana menurut Bang Asrul Harun peranan Pak Purbajani sebagai Menteri Keuangan? Apakah dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konstelasi politik negara kita? Kebetulan dia itu Purbajani sejalan dengan watak dan kepemimpinan Prabowo. Memberantas korupsi itu. Jadi orang yang berintegritas, berbangsa dan bernegara, mementingkan rakyat, masyarakat, bukan mementingkan atasan, bukan mementingkan golongan atau partai. Yang kita lihat selama ini hampir 10 tahun, hampir 20 tahun, Ani ini yang dipuja-puja, memang digadang-gadang. Saya sudah baca 1 tahun kedua aja dari SBY, ini manusia alat pemuas kekuasaan eksekutif. Jadi apa kata presiden? Ya, apa-apa. Bahkan JK sendiri tidak dianggap, walaupun JK itu statusnya Wapres atau menjadi presiden. Kalau SBY sedang berada di luar negeri, pejabat presiden dia waktu itu. Dia pejabat presiden, tidak dianggap sama si Ani ini. Jadi kalau orang katakan orang tidak beretika dan tidak bermoral, itu yang saya lihat pertama. Betul. Jadi ini manusia iblis. Saya katakan. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat yang senang. Kenapa? Ajukan kenaikan baik departemennya, apalagi kepolisian, cepat dia naikin sama si Ani ini. Nah, oleh karena itu dia itu dipuja oleh para pejabat baik pun dan konglomerat yang mementingkan golongannya sendiri. Dia tidak berpartai. Pribadinya kalau saya lihat. Kalau dia punya partai, ketahuan partainya apa. Nah, apalagi kenaikan yang dibuat bahan bakar minyak dulu, sehingga ditantang oleh Kipyanggi, di breakdown itu datanya ada di TV One. Kalau tidak salah saya 4.000 perak per liter BBM itu. Saya berani pertanggungjawabkan. Diskusi di forum terbuka sama si Ani, kata Kipyanggi. Disitulah saya salut kepada Kipyanggi, orang non pribumi tetapi lebih pribumi. Tinggi. Nasionalismenya tinggi. Sangat tinggi. Itu. Sehingga timbul istilah sama dia itu Itachi. Nggak tahu apa hitam tapi Cina. Itu istilah keluar sama dia. Dia nggak suka. Karena dia tahu Itachi itu Jokowi itu hitam tapi Cina. Dia tahu bahwa itu penipu bandit semua. Itulah yang nggak disukai oleh 9 naga dia ini.
Jadi selain kejujuran, ternyata sosok Purbaya ini punya keberanian yang sangat besar ya untuk mendobrak apa yang selama ini menjadi hambatan perekonomian negara kita ya. Itulah dia itu kalau saya sebut mutiara di ranah tanah Siliwangi. Oke. Atau harimau Siliwangi lambangnya. Untuk memberantas bandit-bandit perampok di negeri ini yang membuat rakyat Indonesia jadi miskin. Mudah-mudahan saya selalu doakan terhadap Purbaya, ya Allah ya Tuhan, selamatkan dia, panjangkan umurnya, berikan dia perlindungan. Amin. Nggak salah lagi Prabowo mengangkat dia sebagai Menteri Keuangan. Di sudut-sudut mana dia dah tahu, dia periksa. Ya. Uang yang tersimpan tidak bergerak terletak di situ sehingga pergerakan ekonomi tidak jalan, dibongkar. Siapa lagi? KDM kemarin terbongkar lagi sama dia. Ya. Dia tahu karena dia punya ilmu tentang uang ekonomi Dan punya data dana yang tersimpan di BI. Ya? ya. Itu kalau yang lain mana ada. Inilah Purbaya. Siapa siara mau korupsi, Menteri Perumahan, tahu dia ada uang dana berapa di sana. Nggak boleh uang itu yang nganggur, bergerak sehingga berputar ekonomi itu. Ini betul orang. Yang lain orang-orangan, pejabat. Mudah-mudahan dia dipanjangkan umur, dilindungin, berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan informasi